Kasus demam berdarah tinggi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan sejak awal bulan Februari 2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya jumlah kematian yang meningkat di beberapa wilayah Indonesia akibat demam berdarah tinggi. Peningkatan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir tahun 2024. Pada 5 Mei 2024, pergelaran pernikahan Mahalini Raharja dengan Rizky Febian mendapat sorotan banyak publik. Selain karena pergelaran pesta yang begitu mewah, tamu-tamu undangan pernikahan ini tidak main-main. Salah satu bintang tamu yang dihadirkan ialah Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana. Tim e-sport MLBB Ladies Indonesia BTR keluar dari keluarga besar tim Bigetron e-sport, dilansir dari akun Instagram resmi Bigetron e-sport pada 13 Mei 2024. Tim Ladies BTR resmi keluar dari Bigetron e-sport dan bergabung dengan organisasi e-sport internasional asal Prancis Vitality Club. Selamat siang pemirsa, kabar UBM Siang kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Bersama saya Marcella Angelika. Dan saya Denis Gunawan. Halo Denis, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Yang pastinya semangat dong Sela. Terlebih lagi hari ini kabar UBM Siang akan membahas seputar informasi menarik yang sudah dirangkum secara aktual dan tajam untuk Anda. Benar sekali pemirsa, di antaranya adalah kabar mengenai kondisi terkini kasus peningkatan demam berdarah tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Baiklah pemirsa, mari kita simak informasi pertama. Memasuki bulan Mei 2024, kasus demam berdarah tinggi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan sejak awal bulan Februari 2024. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat sampai minggu ke-18 tahun 2024, terdapat 91.269 kasus DBD di Indonesia, dengan angka kematian yang mencapai 641 jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang drastis hingga 3 kali lipat dari periode yang sama di tahun 2023, yakni sebanyak 29.822 kasus dengan 227 kematian. Tercatat 5 kabupaten kota dengan kasus DBD tertinggi tahun 2024, dengan kedudukan tertinggi kasus DBD berada di wilayah Bandung, yakni sekitar 3.468 kasus, diikuti oleh Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Kendari. Sedangkan kabupaten kota dengan kematian DBD tertinggi pada tahun 2024, diantaranya Kabupaten Bandung dengan 29 kematian, diikuti Kabupaten Jepara, Kota Bekasi, Kota Subang, dan Kota Kendal. Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan peningkatan kasus demam berdarah tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya status kekebalan tubuh kelompok masyarakat dan fenomena El Nino akibat perubahan pancaroba yang ekstrim, sehingga membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang dengan cepat. Mengusut peningkatan DBD di wilayah Tangerang sebagai urutan kedua penyumbang kasus DBD terbanyak di Indonesia, yakni sebesar 2.540 kasus. Dinas Kementerian Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengajak masyarakat untuk melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai peningkatan kasus DBD di Indonesia, khususnya di wilayah Tangerang, kita telah tersambung dengan salah satu reporter yang saat ini berada di wilayah kota Tangerang Selatan. Halo Kevin, bisakah Anda menjelaskan peningkatan kasus terbaru demam berdarah dengue di wilayah tersebut? Baik, terima kasih rekan Marcella dari Devki Subio. Di dalam bulan Mei ini terdapat 461 kasus demam berdarah di wilayah Kota Tangerang Selatan, di mana bulan Mei ini terdapat banyak kasus demam berdarah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten mencatat sebanyak 461 kasus penyakit demam berdarah di daerah Tangerang Selatan selama periode Januari sampai Mei 2024. Memang melihat kondisi seperti ini, kondisi cuaca yang ekstrim dan juga minimnya pemantauan dari pemerintah diduga menjadi salah satu faktor penyebaran dari demam berdarah.
Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, di mana kasus demam berdarah di wilayah Kota Tangerang Selatan semakin naik. Dan untuk saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, salah satu korban demam berdarah di Kota Tangerang Selatan. Selamat siang Pak Justin. Selamat siang. Bisa diceritakan sejarah demam berdarah Bapak yang pada saat pertama kali terkena? Jadi dulu saya pas pertama kali kena demam berdarah, itu yang saya alami, gejalanya itu badan saya lemah, terus nafsu makan juga berkurang, terus juga mulai adanya peningkatan suhu badan, tambah lagi juga mulai muncul ruam-ruam di sekitar tangan atau kaki. Baik, apakah Bapak tahu itu awalnya gejala demam berdarah? Awalnya saya nggak tahu itu demam berdarah, namun setelah saya ke dokter, saya tanya-tanya, awalnya saya kira cuma demam biasa atau masuk angin, ternyata demam berdarah. Oke, apa harapan Bapak ke depannya untuk pemerintah dalam menangani demam berdarah di wilayah Kota Tangerang Selatan? Harapan saya untuk pemerintah ke depannya mungkin lebih bisa disosialisasikan lagi untuk tidak kepekaan demam berdarah, terus juga lebih ingatkan lagi untuk intensitas pengawasannya. Selain itu juga fasilitas kesehatan bisa lebih dibuka lagi untuk masyarakat yang memang belum terjangkau. Oke, gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Baik pemirsa, demikianlah harapan suara dari salah satu korban demam berdarah di wilayah Kota Tangerang Selatan. Semoga dengan adanya kesaksian korban ini bisa mendapatkan perhatian pemerintah secepatnya. Demikian informasi kami dapat sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Kevin atas laporan terkini mengenai situasi demam berdarah dengue. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat segera mengendalikan penyebarannya di tanah air. Baiklah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang tidak kalah menarik, yakni pernikahan mewah oleh pasangan Mahalini dengan Rizky Febian yang tengah menjadi sorotan. Salah satunya karena kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut. Pada 5 Mei 2024, Jakarta menjadi saksi atas perhelatan pernikahan yang begitu megah dari Mahalini Raharja, seorang penyanyi muda yang melambung namanya lewat ajang Indonesia Idol. Dengan mempelai prianya adalah Rizky Febian, acara pernikahan ini tak hanya meriah dengan kehadiran sejumlah artis ternama, namun juga disemarakan dengan kehadiran sang Presiden Joko Widodo. Acara pernikahan Mahalini semakin berseri dengan kehadiran berbagai artis terkenal dari berbagai bidang. Beberapa di antaranya adalah rekan sesama penyanyi dan musisi yang turut memeriahkan dengan penampilan istimewa. Nama-nama besar seperti Raffi Ahmad, Patricia Goh, dan Irfan Hakim turut memeriahkan acara dengan kehangatan dan semangat seni. Namun, momen yang paling memukau dari pernikahan ini adalah kehadiran Presiden Jokowi. Beliau datang bersama Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo untuk memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin, dan kehadiran Jokowi juga memberikan sentuhan istimewa pada acara ini sebagai bentuk dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap industri hiburan dan seniman muda. Presiden Jokowi yang dikenal dekat dengan rakyat dan seni terlihat hangat dan ramah saat berbincang dengan kedua mempelai. Kehadirannya tak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi Mahalini dan keluarganya. Baik pemirsa, kita ke kabar terakhir seputar olahraga elektronik atau e-sport yang sekarang ini banyak digemari anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam mengikuti lomba di ajang olahraga elektronik. Berita ini membahas tentang salah satu tim e-sport Mobile Legends Bigetron yang pada tanggal 13 Mei 2024 telah merilis pengumuman mengenai perpisahan tim perempuannya lewat akun resmi Instagram Bigetron Esport. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, telah ada Yunike yang sudah bersama kami di studio sekarang ini. Silakan Yunike. Baik, terima kasih rekan Marcella dan Denis. Pemirsa, salah satu tim e-sport ladies Mobile Legends di Era dikabarkan keluar dari keluarga besar tim Bigetron Esport. Hal ini dikonfirmasi juga oleh pihak resmi Bigetron Esport pada Senin 13 Mei 2024 di akun Instagram resminya. Bigetron Esport resmi membuka salah satu tim ladies terbaiknya di Era ke organisasi e-sport global yang bertaraf internasional.
Tim yang telah membawa nama e-sport MLBB Ladies Indonesia ke ranah Asia ini dikonfirmasi bergabung dengan e-sport World Cup Foundation Club, yaitu Vitality Club. Untuk saat ini kami telah terhubung dengan salah satu anggota dari tim ini, yaitu Saudara Viorel Valencia Chan. Baik Saudara Viorel, apakah sudah terhubung? Iya, sudah terhubung kok. Baik Saudara Viorel, atau dikenal juga dengan nickname in-game-nya yaitu Vival ya, betul? Iya, betul. Baik, sebelumnya saya izin panggilnya Vio aja atau Vival nih? Panggilnya Vival aja nggak apa-apa. Oke, Vival ya. Vival, yang pertama nih, apa sih alasan Vival dan tim BTRL lainnya sendiri memutuskan untuk pindah dari Bigetron Esport ke Vitality Club ini? Oke, alasan keluar dari Bigetron ya. Menurutku ya, BTR Era tuh kan udah win streak sampai berapa puluh kali tuh. Dan kalau kita di BTR kesannya tuh kita tuh stuck di situ-situ aja, nggak ada kemajuan. Stuck di scene esports Indonesia, komunitas Indonesia. Dan dengan kita join tim Vitality ini, tim internasional, kita bisa mendapatkan dan mencari opportunity lainnya dan tantangan-tantangan baru bermain untuk tim internasional yang diketahui secara global gitu. Jadi itu sih. Setelah kita masuk Vitality sih pasti excited ya, seneng juga bermain untuk tim baru. Apalagi di skala internasional, tapi kita juga nggak bisa lupain Bigetron Esports sih, yang kita kan di BTR kan udah 3 tahun dan kita tuh mulai tuh dari situ, mulai dominasi kita tuh dari situ. Jadi kayak sedih juga sih meninggalkan Bigetron Esports. Ya dengan kita join Vitality pastinya excited, kita terbuka terhadap tantangan dan peluang-peluang baru dan fans community baru. Itu sih yang membuat masuk ke tim baru itu very exciting, apalagi nih tim skala global ya, internasional, fansnya pasti internasional semua, community-nya juga, dan pastinya bakal seru sih ini ke depannya. Baik, nah tapi untuk sekarang ini Vival, apakah Vival sendiri memiliki kendala yang dialami setelah pengumuman perpindahan tim ini? Kalau untuk kendala sih nggak ada ya, kemarin announcement-nya gede banget, seru banget. Tapi ya setelah kita mau pindah tim kan pasti ada syuting kan, dan udah pastinya syuting farewell untuk tim sebelumnya. Ya untuk farewell-nya adalah kita menyampaikan pesan-pesan farewell kita ke pihak Bigetron-nya. Itu sih yang sedih. Selain itu sih nggak ada. Yang terakhir nih Vival, ada nggak sih kesan-pesan yang mau disampaikan kepada para penggemar dari BTR Era, khususnya buat penggemar Vival sendiri? Pesan dariku sih untuk supporter dan fans Bigetron Era, dan sekarang kita di Vitality, terus dukung kita di turnamen-turnamen yang akan datang. Banyak turnamen internasional kok, ntar kalian lihat aja. Terus dukung kita ya. Baik, terima kasih banyak Vival atas kesediaannya hadir pada wawancara singkat kami kali ini. Semoga Vival dan tim lainnya sukses terus ya dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan semakin membawa nama eSport Ladies Indonesia ini semakin harum ke depan. Oke, makasih juga. Baik, sekian pemirsa berita terkait olahraga elektronik saat ini. Saya kembalikan kepada Dennis dan Marcella. Dengan saya Enika Febriana, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Yunike sudah melaporkan seputar olahraga elektronik atau e-sport. Wah, tidak disangka-sangka ternyata tim e-sport perempuan Indonesia sudah mendapat lirikan dari dunia internasional. Kita doakan semoga kedepannya tim ini sukses terus untuk mengharumkan nama bangsa kita. Betul sekali, semoga kedepannya semakin banyak generasi muda yang terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengharumkan Indonesia. Baik pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Dengan saya Marcella Angelika Dan saya Dennis Gunawan serta mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.